Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadhani Nasution. Saya dari Men 1 Mandailing Natal Plus Keterampilan. Saya sekarang duduk di kelas 11 NIA 7. Kali ini saya akan memberi sedikit materi mengenai fluida statis. Sebelum ke materi, saya terlebih dahulu memberitahukan tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari tekanan hidrostatis. Kedua, siswa dapat menentukan besaran tekanan hidrostatis. Ketiga, siswa dapat menyelidiki hukum utama hidrostatis. Keempat, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Pascal. Kelima, siswa dapat menentukan gaya pada konsep hukum Pascal. Keenam, siswa dapat menjelaskan pengertian hukum Archimedes. Ketujuh, siswa dapat menentukan gaya Archimedes. Kedelapan, siswa dapat menjelaskan aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kesembilan, siswa dapat menjelaskan dan menunjukkan tegangan permukaan zat cair. Kesepuluh, siswa dapat menjelaskan dan menunjukkan meniskus. Kesebelas, siswa dapat menjelaskan peristiwa kapilaritas. Sekarang kita masuk ke materi ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui fluida terlebih dahulu. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida sebagai berikut. Pertama, bisa mengalami perubahan bentuk. Kedua, bisa mengalir. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan menempati suatu wadah atau ruang. Langsung ke materi utama aja ya teman-teman. Fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan percepatan antara partikel fluida tersebut. Contoh fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Contoh fluida yang diam sederhana adalah air di bak yang tidak dikenai oleh gaya apapun. Contoh fluida statis yang tidak sederhana adalah air sungai yang memiliki kecepatan seragam pada tiap partikel di berbagai lapisan dari permukaan sampai dasar sungai. Selanjutnya, sifat-sifat fluida statis. Pertama, massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda yang bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah. Satuan SI massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda dan satu zat berapapun massanya, berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Secara sistematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. P sama dengan M per Pi. Keterangan M sama dengan massa dengan satuan kilogram atau gram. Pi sama dengan volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Dan P sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Contoh soal. Sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gram sentimeter kubik, maka massa jenis zat cair adalah berikut pembahasannya.
Diketahui bagian benda yang tercelup 2/3, massa jenis benda 0,6 gram cm kubik sama dengan 600 kg meter kubik. Ditanya massa jenis zat cair. Jawab, bagian benda yang tercelup sama dengan rasio massa jenis benda. 600 per X sama dengan 2/3. 3 dikali 600 sama dengan 2X. 1800 sama dengan 2X. X sama dengan 1800 per 2. X sama dengan 900. Massa jenis zat cair adalah 900 kg per meter kubik. Jawaban yang benar adalah D. Berikut kita akan membahas tabel massa jenis atau kerapatan massa. Bahan air, massa jenis 1,00, aluminium 2,7, baja 7,8, benzena 0,9, besi 7,8, emas 19,3, es 0,92, etil alkohol 0,81, gliserin 1,26, kuningan 8,6, perak 10,5, platina 21,4, raksa 13,6, tembaga 8,9, timah hitam 11,3, udara 0,0012. 2. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Di bagian dalam cairan sebuah molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya, tetapi di permukaan cairan tidak ada molekul lain di bagian atas molekul cairan itu. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya pemulihan yang menarik molekul apabila molekul itu dinaikkan menjauhi permukaan oleh molekul yang ada di bawah, bagian bawah permukaan cairan. Sebaliknya, jika molekul di permukaan cairan ditekan, dalam hal ini diberi silet, molekul bagian bawah permukaan akan memberi gaya pemulihan yang arahnya ke atas, sehingga gaya pemulihan ke atas ini dapat menopang silet tetap di permukaan air tanpa tenggelam. Berikut ini contoh gambarnya. Gaya ke atas untuk menopang silet agar tidak tenggelam merupakan perkalian koefisien tegangan permukaan dengan 2 kali panjang silet. Panjang silet di sini adalah permukaan yang bersentuhan dengan zat cair. Jadi dapat kita simpulkan, pengertian dari tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutup oleh suatu lapisan elastis. Yang ketiga, kapilaritas. Gejala kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Permukaan zat cair yang berbentuk cekung atau cembung disebut meniskus. Permukaan air pada dinding kaca yang berbentuk cekung disebut meniskus cekung. Sedangkan permukaan air raksa yang berbentuk cembung disebut meniskus cembung. Penyebab dari gejala kapiler adalah adanya adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan antar zat yang satu dengan yang lain dapat menempel dengan baik karena molekulnya saling tarik-menarik atau merekat. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama sejenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler disebabkan oleh adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa. Berikut ini beberapa contoh yang menunjukkan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor sehingga kompor bisa dinyalakan. Berikutnya,
kain dan kertas isap dapat mengisap cairan. Dan yang terakhir, air dari akar dapat naik pada batang pohon melalui pembuluh kayu. Selain keuntungan, kapilaritas dapat menimbulkan beberapa masalah. Pertama, air hujan merembas dari dinding luar sehingga dinding dalam juga basah. Kedua, air dari dinding bawah rumah merembas naik melalui batu bata menuju ke atas sehingga dinding rumah lembab. Keempat, viskositas. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun dengan tegangan. Pada masalah sehari-hari, viskositas adalah ketebalan atau pergeh internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas yang lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas menjelaskan ketahanan internal fluida untuk mengalir dan mungkin dapat dipikirkan sebagai pengukuran dari pergeseran fluida. Seluruh fluida kecuali superfluida memiliki ketahanan dari tekanan dan oleh karena itu disebut kental, tetapi fluida yang tidak memiliki ketahanan tekanan dan tegangan disebut fluida ideal. Kelima, tekanan. Tekanan merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil-hasil dari gaya dengan luas. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan benda cair. Lebih ringkasnya, tekanan merupakan hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya. Akan tetapi sebaliknya, jika luas penampang tersebut besar, maka tekanan diberikan akan kecil. Perhatikan persamaan berikut. P sama dengan F per A. Keterangan, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas permukaan dengan satuan meter pangkat 2, dan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter pangkat 2. Berikut contoh soalnya. Sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massa jenis P. Bejana tersebut di dalam lift laboratorium yang sedang bergerak ke atas dengan perlambatan A. Perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh delta H adalah. Pembahasan. Ilustrasi soal. Untuk tekanan satu titik, keenam, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan yang dialami benda atau objek tersebut sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut. Keterangan. Ketujuh, hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Peranan hukum Pascal tersebut tertera pada gambar di bawah ini. Keterangan, F1 sama dengan gaya pada permukaan A1 dengan satuan Newton, F2 sama dengan gaya pada permukaan A2 dengan satuan Newton, A1 sama dengan luas permukaan 1 dengan satuan meter pangkat 2,
A2 sama dengan luas permukaan 2 dengan satuan meter pangkat 2, D1 sama dengan diameter permukaan 1, dan D2 sama dengan diameter permukaan 2. Peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip kerja hukum Pascal antara lain sebagai berikut. Pertama, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat untuk menaikkan kendaraan guna mempermudah pekerjaan reparasi di bagian bawah kendaraan. Gambar. Kedua, rem hidrolik. Yang ketiga, mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang kedelapan, hukum Archimedes. Gaya Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan yang hidup sebelum Masehi pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes telah menemukan adanya gaya tekan ke atas atau gaya apung yang terjadi pada benda yang berada dalam fluida atau air. Pandangan Archimedes dapat dituliskan sebagai berikut. Jika benda dimasukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Pada gambar di atas, sebuah balok dimasukkan ke dalam air. Saat volume balok tercelup PT, maka fluida itu akan berpindah dengan volume PT juga. Berarti gaya tekan ke atas yang dirasakan balok sebesar keterangan FA sama dengan gaya tekan ke atas dengan satuan Newton, PA sama dengan massa jenis fluida air dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan 10 meter per sekon pangkat 2, PT sama dengan volume fluida yang dipindahkan atau volume benda tercelup. Gaya Archimedes arahnya ke atas, maka pengaruhnya akan mengurangi berat benda yang tercelup. Pengaruh ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Keadaan benda. 1. Benda mengapung. Sebuah benda dikatakan mengapung apabila gaya angkat ke atas lebih besar dari gaya berat benda. Hanya sebagian kecil bagian benda yang masuk ke dalam air. Massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Kedua, benda melayang. Benda melayang jika semua benda tercelup tetapi tidak menyentuh dasar, gaya tekan ke atas sama dengan gaya berat benda. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan yang ketiga, benda tenggelam. Benda tenggelam karena gaya berat benda lebih besar dari gaya tekan ke atas. Gaya angkat sudah tidak kuat lagi menahan gaya berat sehingga benda jatuh ke dasar fluida. Berikut syarat benda terapung, tenggelam, dan melayang. C. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Tekanan hidrostatis disebabkan oleh fluida tak bergerak. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Jika besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah P, menurut konsep tekanan, besarnya P dapat dihitung dari perbandingan antara gaya berat fluida dan luas permukaan bejana. P sama dengan F per A. Gaya berat fluida merupakan perkalian antara massa fluida dengan percepatan gravitasi bumi. Ditulis P sama dengan massa dikali gravitasi bumi per A. Oleh karena M sama dengan Pp, persamaan oleh tekanan fluida ditulis sebagai berikut. P sama dengan P/G per A. Volume fluida di dalam bejana merupakan hasil perkalian antara luas permukaan bejana dan tinggi fluida dalam bejana.
Oleh karena itu, persamaan tekanan di dasar bejana akibat fluida setinggi H dapat dituliskan menjadi jika tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH, persamaannya ditulis sebagai berikut. Semakin tinggi dari permukaan bumi, tekanan udara akan semakin berkurang. Sebaliknya, semakin dalam penyelam dari permukaan laut atau danau, maka hidrostatis akan semakin bertambah karena disebabkan oleh gaya berat yang dihasilkan oleh udara dan zat cair. Prinsip tekanan hidrostatis ini digunakan pada alat-alat pengukur tekanan. Alat-alat pengukur tekanan yang digunakan untuk mengukur tekanan gas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manometer pipa terbuka. Yang kedua, barometer. Dan yang ketiga, pengukur tekanan ban. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Berikut ini beberapa contoh soal UN mengenai fluida statis. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan saya mengenai fluida statis. Semoga pembahasannya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.